tidak bisa dipandang oleh mata, Allah hadirkan untuk menyadarkan kita agar kita taubat dari dosa riba, kita taubat dari durhaka kepada orang tua. Di 0816 1544 5556 dengan WA yaitu infak donasi untuk program Corona Rp200.000. Insya Allah nanti bukunya akan kita kirim melalui pengiriman. Insya Allah seperti itu. Dan alhamdulillah Syekh Ali Jabir sudah hadir bersama kita. Sebelum Syekh Ali menyampaikan tausiahnya, akan saya bacakan secara singkat profil beliau. Nama beliau, nama lengkap beliau Ali Saleh Muhammad Ali Jabir. Beliau lahir di Madinah 7 Februari 1976. Beliau sebagai pendakwah dan ulama dan menjadi juri hafiz Indonesia. Insyaallah Syekh Ali Jabir akan memaparkan, menjelaskan tausiah pada malam hari ini, yaitu tentang roadmap sukses Ramadan saat pandemi COVID-19. Jadi Bapak Ibu sahabat, seperti yang kita ketahui, Ramadan kali ini tidak seperti biasa karena ada COVID-19. Dan bagaimana agar Ramadan kita nanti sukses? Nah, insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Syekh Ali Jabir tips-tipsnya apa saja yang harus kita lakukan. Kepada Syekh Ali Jabir, tafadhol Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dalam kesempatan ini bisa menjalani silaturahim walaupun dari jarak jauh. Dan sebelum saya mulai, saya mendahului sebelum diumumkan isbat, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada semua kawan-kawan dan semua peserta yang hadir di saat ini bersama kami online. Saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan. Mudah-mudahan insyaAllah dengan hadirnya Ramadan akan perginya Corona COVID-19. Amin. Amin. Dan saya ingin ikut mendukung gerakan sembako yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara melalui ini donasi 200.000. Mendapatkan buku 100 tokoh Islam. 100 tokoh Islam, Syekh. Ya, saya mau pesan 20. Alhamdulillah, jazakallah Syekh. Ya. Nanti staf kami yang akan hubungi untuk mudah-mudahan menjadi pembukaan. Amin. Saya yakin orang-orang yang lebih baik dari saya sudah duluan, tapi mungkin diam-diam. Siap, jazakallah. Dan dalam hal ini, dan kita tidak bisa berkata orang yang diam-diam ikhlas, yang terang-terangan riak. InsyaAllah sama-sama ikhlas, dan tergantung besar ikhlasnya di hati mereka masing-masing, yang bersedekah terang-terangan, yang berbesan disebutkan namanya atau diumumkan namanya, atau yang hanya berkata ini titipan dari hamba Allah, ini mohon tidak usah sebutin nama saya, semuanya baik-baik saja, ya, tidak ada masalah. Mudah-mudahan perjuangan kita dan jihad kita, menurut saya sekarang ini kita lagi jihad tapi melalui infak, apalagi di bulan suci Ramadan. Dan kita sudah kenal salah satu sifat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kedermawanan. Sebagaimana disebutkan di hadis yang sahih, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan.
Nabi Muhammad SAW terkenal manusia yang paling dermawan. Tapi terlihat kedermawanannya lebih dahsyat di bulan suci Ramadan. Berarti boleh dikatakan bulan Ramadan adalah bulan sedekah, bulan infak, bulan kemakmuran dan keberkahan. Bahkan saya tahu salah satu budaya di kota Madinah, orang-orang yang punya usaha, pemilik harta yang mereka mengeluarkan zakat setiap tahun, zakat dari total harta mereka atau penghasilan, banyakkan dari mereka, hampir rata-rata dari mereka mengeluarkan zakatnya di bulan suci Ramadan. Padahal bulan suci Ramadan sebenarnya kalau untuk keluarkan zakat kapan saja boleh, tergantung hitungan penghasilannya dan haulnya adalah 1 tahun. Tapi mereka kenapa suka mengeluarkan di bulan suci Ramadan? Mereka mengharapkan meraih sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kedermawanan. Ini yang pertama yang saya ingin kita menyambut bulan suci Ramadan dengan niat dan tekad yang tinggi untuk menjadikan Ramadan tahun ini istimewa. Menurut saya Ramadan tahun ini spesial, khusus. Kenapa khusus? Karena berbeda dengan Ramadan yang sebelumnya. Yang Ramadan yang sebelumnya kita nyaman-nyaman saja, beraktivitas, pulang pergi, kemudian salat tarawih bersama, buka bersama, mungkin undangan keluarga, bertemu dengan keluarga kita, bahkan ada yang ajak makan sahur. Belum lagi kita di tengah jalan suka berbagi, kemudian berbagi buka puasa, berbagi takjil, kemudian bagi sahur, kemudian tahajud. Di ujung Ramadan 10 malam terakhir kita i'tikaf. Semua fasilitas ini tahun ini sampai saat ini nampaknya belum bisa disediakan. Belum bisa hadir i'tikaf, belum bisa hadir tarawih bersama, tidak bisa hadir buka bersama kecuali dengan keluarga sendiri. Ini yang menjadikan Ramadan istimewa. Kenapa istimewa? Tetap kita menunjukkan kepada Allah yang terbaik. Apa artinya yang terbaik? Bagaimana yang terbaik bagi kita kepada Allah di bulan suci Ramadan ini? Karena dalam kondisi begitu menghadapi ujian yang sangat berat, bahkan sangat melukai hati kita, karena kita merasa sedih, tidak bisa ke masjid, tidak bisa beraktivitas Ramadan sebagaimana tahun sebelumnya, tapi kita tunjukkan kepada Allah, aku hamba yang terbaik, walaupun ujian yang kami hadapi cukup berat, tapi tetap kami istiqamah dan semangat untuk beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Ini yang menjadikan Ramadan punya kelebihan bagi kita semua. Bermunajat berarti cahaya salat kita, cahaya tarawih kita, cahaya bacaan Quran kita, cahaya sedekah kita, cahaya bermunajat kita kepada Allah dan zikir-zikir dan lain sebagainya bukan keluarnya dari masjid dan menyinari kota kita, tapi insya-Allah dari rumah-rumah masing-masing. Bayangkan jemaah sekalian, kalau kita ramai-ramai tarawih di masjid, berarti sumber cahaya hanya keluar dari masjid, membawa keberkahan untuk sekeliling masjid. Tapi sekarang karena kondisi kita tidak memungkinkan ke masjid, dan alhamdulillah sudah diizinkan oleh agama kita, bukan hanya pemerintah kita, tapi dari agama kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasah kama yuhibbu an tu'ta faraidah." Allah mencintai hamba yang mengambil keringanan, mengambil rukhsah. Sudah ada rukhsah dari Allah ketika kita menghadapi musibah ujian seperti ini. Sebagaimana Allah mencintai seorang hamba beribadah dan melaksanakan fardu, berarti keringanan hampir tingkatannya sama dengan tingkatan fardu. Sebagaimana kita utamakan seperti salat berjamaah, kita juga dalam kondisi ini mengutamakan daripada berjamaah adalah mengutamakan bagaimana menjaga diri
dari wabah ini dan tetap kita mengambil keringanan yang disebutkan rukhsah dalam pandangan Islam. Allah cinta hamba yang suka mengambil rukhsah itu, mengambil dan memanfaatkan fasilitas rukhsah itu. Itu menunjukkan betapa Islam indah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bayangkan kalau semua di rumah masing-masing mengkhatamkan Al-Quran. Mungkin selama ini kita ramai-ramai ke masjid mengkhatamkan Al-Quran di masjid melalui imam kita atau majlis tadarus Al-Quran, tilawatul Quran bersama. Tapi kali ini kita rubahkan menjadi khatamkan Al-Quran dalam rumah kita masing-masing. Ini akan menghadirkan malaikat dalam rumah kita masing-masing dan juga akan menghadirkan keberkahan dan turunnya cahaya, turunnya rahmat di sekitar rumah kita karena keberkahan kita mengkhatam Al-Quran dalam rumah kita. Bulan Ramadan bagi saya pribadi adalah tahun ini adalah bulan yang istimewa yang kita manfaatkan untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam menghadapi COVID-19 itu merupakan ujian. Apa sebab ujian ini? Siapa yang mengundang ujian ini? Siapa yang menghadirkan dan mendatangkan ujian ini? Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menurunkan ujian ini? Sampai jangankan kita di negeri kita Indonesia, seluruh dunia menghadapi macam ujian ini, merasakan ujian ini. Kenapa? Itu sebabnya perilaku kita, dosa dan maksiat kita yang mengakibatkan turunnya bala. Karena bala tidak akan turun begitu saja. Ma nazala bala'un illa bidham wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidak ada ujian yang kita hadapi, tidak ada bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti itu sebabnya dosa dan maksiat. Mohon maaf berapa kali kita menyakiti perasaan orang tua, berapa kali kita lalai daripada salat, berapa kali ketiduran dari salat berjamaah dan salat subuh, berapa kali kita lewat satu hari belum membaca Al-Quran. Jangan dihitung soal dosa, mabuk, narkoba, zina, putus silaturrahim, ini memang semua dosa. Apalagi dosa riba. Dosa riba dosa besar. Jadi kita sekarang melihat Indonesia, dosa riba merajalela di mana-mana. Banyak orang-orang hadir rutin majlis ta'lim, mencintai majlis ta'lim, belajar ilmu, mendekati ulama dan tidak pernah putus ngaji Al-Quran, bahkan puasa sunnah Isnin Kamis. Tetapi sayang sekali, riba sudah menjadi daging dan darahnya, tidak terlepas dari riba. Tahu enggak arti kita berani menjalankan dan melakukan dosa riba? Berarti kita berani melawan Allah. Berarti kita berkata, ya Allah, ayo siapkan tentaramu ya Allah, dan nabimu siapkan, kami siap untuk menghadapinya. Itu orang yang menjalankan riba. Dia berani walaupun dia tidak berkata, tapi Allah sudah menggambarkan yang berani melaksanakan dan menggunakan riba dalam kehidupannya dan hartanya, berarti dia berani melawan dan memperangi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi corona ini salah satu militer, tentara kecil, tidak bisa dipandang oleh mata, Allah hadirkan untuk menyadarkan kita agar kita taubat dari dosa riba, kita taubat dari durhaka kepada orang tua, kita taubat dari dosa pembunuhan. Masih banyak orang percaya dukun, masih banyak orang percaya sihir, masih banyak orang percaya ramal. Ini semua perbuatan syirik. Tapi coba bayangkan, ini bisa semua terlalu banyak dosa-dosa, walaupun di tengah kita masih banyak orang salih, banyak ulama. Sampai pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, anahlaku wa fina salihun, apakah kami bisa menghadapi ujian berat, bisa diturunkan oleh Allah bala,
walaupun di tengah kami ada banyak orang salih, kata Rasulullah SAW, bisa turunnya bala, bisa menghadirkan azab dan ujian, walaupun di tengah kalian banyak orang salih. Itu kalau dosa sudah merajalela, sudah terlalu banyak, melampaui batas. Makanya kenapa saya bahagia dalam ujian ini menyambut Ramadan, karena kesempatan sekali bertemu dengan ujian yang begitu berat, kita sekalian bertemu dengan Ramadan yang istimewa yang disebutkan bulanut taubah. Kalau kita sudah taubat yang benar, dengan sungguh-sungguh membuka halaman baru sama Allah, dengan kita berazam tinggalkan semua dosa-dosa, kita datang menyambut Ramadan dengan sungguh-sungguh untuk membersihkan jiwa dan diri, pasti dengan kita semua taubat. Kalau boleh jadikan taubat nasional, semua warga Indonesia, semua masyarakat Indonesia, siapapun dia, pejabat, pimpinan, orang masyarakat biasa, yang kaya, yang miskin, yang sehat, yang sakit, semuanya sepakat bersatu. Tidak boleh ada beda-beda pandangan, tidak boleh ada berbeda pendapat dalam hal ini, bersatu untuk bertaubat. Kenapa? Karena taubat adalah jaminan terangkat bala. Kalau kita taubat berarti pasti bala itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut saya, kalau bulan Ramadan adalah bulan taubat dan kita tidak bersedia untuk bertaubat di bulan istimewa ini, mohon maaf, kapan kira-kira mau taubat lagi? Bulan Ramadan, bulan ampunan. Kalau kita tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, kira-kira kapan diampuni lagi? Bulan Ramadan, bulan adalah istimewa. Jangankan terangkat bala, pintu neraka tertutup, pintu surga terbuka. Masa urusan ujian dan bala seperti ini tidak bagi Allah berat? Tidak berat, pasti tidak berat. Kalau pintu surga terbuka seluas-luasnya, pintu neraka tertutup rapat untuk menyambut bulan suci Ramadan istimewa. Makanya kita jadikan Ramadan adalah wasilah kita kepada Allah untuk mengangkat bala dan wabah COVID-19 ini. Dan kita sama-sama melalui taubat, melalui sedekah di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga, khatam Al-Quran di rumah masing-masing. Hidupkan rumahmu. Kata Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum maqabir waqra'ul Qur'ana fi buyutikum. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian menjadikan rumahmu seperti kuburan. Bacalah Al-Quran di dalam rumahmu masing-masing. Berarti bulan Ramadan bulanul Quran, bulan Ramadan bulan taubat, bulan Ramadan bulan rubah nasib. Kalau kita disebutkan tertulis nama kita jadi ahli neraka, kita memperjuangkan di bulan suci Ramadan karena neraka pintunya tertutup, berarti kita mampu rubah nasib kita. Dicoret nama kita dari siksa neraka Jahannam menjadi bebas dari neraka Jahannam. Kalau sudah bebas dari neraka Jahannam, berarti mudah-mudahan menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti bulan Ramadan namanya bulan rubah nasib, rubah takdir. Jangan kita berkata, ya Allah kalau ditakdirkan saya masuk neraka, tidak apa-apa, saya ikhlas. Masa begitu kita sama Allah Subhanahu wa taala? Mau masuk neraka, ikhlas masuk neraka, siapa yang mau masuk neraka? Makanya kita ingat, saya ulangi lagi, bulan Ramadan bulan taubat, bulan Ramadan bulan sedekah, bulan Ramadan bulan khatam Al-Quran, bulan Ramadan bulan rubah nasib, dan bisa insyaAllah wasilah Ramadan terangkat bala.
Makanya kita berlomba-lomba dapat ampunan, diangkat bala, Allah rubahkan nasib kita bebas dari neraka jahannam menjadi ahli surga, dan kita tunjukkan melalui kedermawanan kita semampu kita masing-masing. Ada yang mampu dari segi harta, ada yang mampu dari segi fikiran, ada yang dari segi ilmu, ada yang hanya ikut membantu tim sosial di lapangan. Apa yang kita bisa, itu semua perjuangan kita menjadi amal jariah, sedekah jariah bagi kita semua. Semuanya bisa. Apa yang kita tidak bisa, tunjukkan yang terbaik. Kalau bisa lewat harta, alhamdulillah. Ada kelebihan rezeki, kita titipkan. Bisa jadi Ramadan ini yang terakhir bagi usia kita. Belum tentu punya umur bertemu Ramadan yang akan datang. Makanya ayo mari kita sama-sama jadikan Ramadan ini yang terbaik. Kalau memang Ramadan ini yang terakhir dalam usia saya, mudah-mudahan saya akhiri hidupku dengan Ramadan yang menantarkan husnul khatimah. Kalau Allah masih berikan umur bertemu Ramadan lagi yang akan datang, berarti saya tambah semangat lagi dan menjaga kesihatan diri dan menjaga kesihatan keluarga dan memperjuangkan agama ini sambil mendapatkan ridha Allah. Dan kita selalu berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Mari kita meraih taqwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 182, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata la'allakum tattaqun, apa yang saya sampaikan tadi. Taubat, sedekah di bulan istimewa ini, khatamkan Al-Quran, berlomba-lomba untuk merubah nasib karena kita mendapat ridha Allah. Kalau Allah ridha sama kita di bulan suci Ramadan, insya-Allah semuanya beres. Ada satu orang di salah satu masjid di negara Eropah. Beliau habis selesai salat, dia umumkan kepada jamaah, mohon maaf, habis salat ini sudah masjid kami akan terkunci, ditutup, tidak bisa beraktivitas lagi di masjid ini sampai selesainya masalah corona ini, COVID-19. Ada seorang jamaah tanya sama imam, wahai imam, mohon maaf, kira-kira kapan dapat kita diizinkan buka masjid kami dan juga kita bisa salat berjamaah? Beliau sebagai imam besar di sana di Eropah, di salah satu negara Eropah, beliau meneteskan air mata dan menangis. Berkata beliau, insyaallah masjid kami akan dibuka kembali kalau Allah sudah ridha. Kalau Allah sudah ridha, kalau Allah sudah ridha, sampai berkali-kali dan dia menangis. Memang kalau Allah sudah ridha, terkabul hajat kita. Kalau Allah sudah ridha, terangkat bala yang kita hadapi. Kalau Allah sudah ridha, akan Allah rubahkan nasib kita menjadi lebih baik. Kalau Allah ridha, akan anugerahkan keberkahan rezeki. Kalau Allah ridha, akan memberikan kebahagiaan bagi keluarga, sakinah, mawaddah, rahmah. Kalau Allah ridha, akan berikan karunia anak salih, salihah dan penghafal Al-Quran. Kalau Allah ridha, akan terjaga kita dan dilindungi oleh Allah SWT dari segala kemurkaan, dan di antara kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kirimannya COVID-19. Bagaimana Allah ridha sudah saya jelaskan. Berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan suci Ramadan yang istimewa ini, di dalam ujian, walaupun kita susah payah, tapi kita tunjukkan, ya Allah, walaupun saya susah payah karena fasilitas ibadah berkurang dan tidak bisa ramai-ramai, tapi ya Allah, saya akan insya-Allah bersungguh-sungguh berazam menunjukkan yang terbaik sampai ya Allah engkau ridha. Kalau Allah ridha, insya-Allah beres dunia, beres akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita menyambut hari raya Idul Fitri
mudah-mudahan insya-Allah sudah tidak ada penderitaan lagi COVID-19. Yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal akibat corona ini mudah-mudahan diangkat darajatnya di sisi Allah sebagai syahid. Dan mudah-mudahan keluarga yang masih jauh dari penyakit ini mudah-mudahan tetap dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Allah serta keluarganya lahir dan batin dari segala bahaya penyakit. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Amin. Nggih. Amin. Jazakallah Syekh Ali Jabir. Insyaallah kita akan membuka sesi tanya jawab ya Syekh. Insyaallah nanti akan ada 3 pertanyaan dari teman-teman yang sudah bergabung bersama kita semuanya. Ini ada 2 orang yang sudah melampaikan tangan. Kita buka dulu dari atas nama Putri Wahyu Ningrum. Assalamualaikum. Bisa lihat ya. Assalamualaikum. Jumpa tangan semua. Mana saya mau lihat tangannya? Para jemaah Alhamdulillah. bisa melampaikan tangan. Saya ingin melihat. Ya, masih hidup, Masih hidup. alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah. Atas nama Ibu Putri bisa memperkenalkan diri dari mana dan bisa menyampaikan pertanyaannya apa? Monggo. Saya Putri Wahyu Ningrum. Tidak ada pertanyaan. Oh, tidak ada pertanyaan. Oke. Saya melampaikan tangan. Saya kira kalau mau bertanya. Nggih. Ya. Terima kasih banyak. Cuma mau nyapa. Oh, maunya apa? Nggih. Terima kasih banyak Ibu Ya, sama-sama. Putri. Selanjutnya atas nama Ustadz Fatoni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nggih, monggo Ustadz bisa memperkenalkan diri dulu, terus nanti bisa ke pertanyaannya apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Fatoni, saya dari Malang. Saya Ali Jabir. Waalaikumsalam. Saya Ali Jabir pernah pengajian di Masjid Kraton Patah Brawijaya. Saya Ya. kebetulan dosen di situ. Ya, kayaknya juga pernah foto ya bersama ya. Nggih. Mau yang saya tanyakan, yang pertama ini ada kegalauan umat sehali Jabir Ya. terkait corona ini. Ada yang pandangannya, ya kita batasi jarak, kita cukup beribadah di rumah, Jumatan di rumah, mengganti dengan sholat duhur. Yang kedua, ngapain takut ke masjid, takut corona, ke mall berani, ke pasar berani, ke tempat-tempat umum berani, ke masjid gak berani. Ayo ke masjid, penuhi masjid karena tempat berlindung. Mohon pencerahannya, saya Ali Jabir. Yang kedua, ini Yang wabah ketiga. corona ini. Ini yang ketiga. Ketiga ya. Wabah corona ini ada yang bilang dari para ahli puncaknya sekitar bulan Mei. Nah, apa nanti strategi kita untuk menikmati Ramadan ini supaya harapannya Ramadan ini kan bisa meningkatkan takwa. Ya, Syekh. Jadi mohon bagaimana strateginya. Soalnya kan sholat tarawih juga di masjid juga kita dibatasi juga. Mungkin di rumah ya kita nggak enak juga, nggak bisa misalnya bukber bersama, sahur bersama dan sebagainya. Mungkin itu saya Ali Jabir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Fatoni. Monggo Syekh bisa langsung dijawab Syekh. Ya. Kenapa orang umat Islam sekarang galau gara-gara corona? Orang galau kalau ketinggalan istrinya, galau ketika dia belum dapat jodoh, atau punya keturunan. Wajar kalau galau, anaknya tidak menurut, atau sudah lama menikah tapi tidak punya keturunan.
Tapi kalau kita menghadapi ujian seperti ini, bagi kita sikap orang mukmin, kita mengikuti apa bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, aku ta'ajjub ajaban li amril mu'min. Aku ta'ajjub terhadap sikap orang mukmin. In asabathu sarra'a syakar. Kalau dia menerima kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra'a sabar. Ketika dia mendapatkan ujian, madarat, bala yang memberatkan, yang menyusahkan, ini berlaku hanya untuk orang mukmin. Jadi mohon maaf ketika kita dapat nikmat tidak mensyukurinya, dapat bala tidak menghadapi dengan sabar, berarti kita belum beriman. Justru ini kesempatan untuk naik kelas di sisi Allah, naik darjat di sisi Allah, karena ini ujian. Mohon maaf, para nabi ujiannya lebih parah daripada kita. Para nabi dan Rasulullah SAW, contoh Nabi Muhammad SAW, kehilangan semua keluarga anaknya laki-laki. Semua meninggal dunia dalam kondisi masih baik. Tak ada satu pun yang tersisa. Anaknya yang perempuan semuanya meninggal dunia di masa hidup Nabi Muhammad SAW. Hanya tersisa Siti Fatimah. Siti Fatimah meninggal dunia habis Nabi Muhammad SAW wafat, 6 bulan kemudian baru meninggal Siti Fatimah. Sekarang pertanyaan saya kepada jamaah yang merasa galau, anda punya berapa anak? Anda punya berapa sisa makanan di dalam rumahmu? Anda sendiri sehat atau tidak? Kadang-kadang ujian yang kita hadapi kalau terlalu difikirkan, bisa jadi ujian itu berat dan besar. Sedangkan nikmat yang kita miliki bisa kita nikmati, kita bisa rasakan dan kita ingat ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kefikiran kita sibuk menghadapi ujian, akhirnya nikmat sehat terlupa. Nikmat aktivitas di rumah terlupa. Nikmat nyaman di rumah terlupa. Nikmat masih bisa salat di rumah bersama keluarga terlupa. Bisa menjalani perhatian bersama keluarga. Menurut saya ujian ini bagi saya pribadi, ujian ini hadiah. Kenapa hadiah? Karena saya banyak meluang waktu bersama istri dan anak-anak. Selama ini demi umat, kesibukan untuk umat, dakwah di sana sini, jadual full, tidak bisa pulang ke rumahnya hampir mungkin bisa 1 bulan 1 kali, tapi alhamdulillah setiap hari saya bisa bersama keluarga. Saya bisa melihat cara wudu anak saya. Saya bisa melihat bagaimana anak saya rukuk dan sujud. Bukan hanya berintahkan, ayo anakku jaga salat, ayo anakku jaga wudu, tapi saya bisa melihat dengan mata sendiri. Bahkan alhamdulillah saya bisa menjadi berkhidmat melayani keluarga. Saya belajar masak. Saya jadi tukang masak. Saya merasa bangga sampai istri saya makan. Aduh, nikmat, enak makanannya. Kalau saya tahu suami saya bisa masak seperti ini, dari dulu saya suruh masak. Buat apa saya suruh membantu yang masak? Berarti menantarkan kebahagiaan kepada hati istri saya. Sebabnya ujian. Kalau bukan ujian, mana saya bisa masak buat istri dan buat anak-anak. Berarti hadiah. Berarti kita seharusnya saat mempandangi ujian, jangan mempandangi dari negatifnya, tapi kita harus mempandangi dari positifnya. Banyak hikmah yang kita dapat. Ada banyak orang yang mendapatkan ujian ini, tapi justru membuat dia sadar, membuat dia taubat, membuat dia lebih memperhatikan agama, lebih memperhatikan Al-Quran, lebih memperhatikan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti ujian bagi dia hadiah. Karena ujian yang menyadarkan dia dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, memang kita gelisah, kita merasa berat ujian ini. Kenapa berat? Karena tidak bisa salat ke masjid, tidak bisa. Tapi ingat, insya Allah yang selama ini suka ke masjid pulang pergi, yang rajin menjaga salat berjamaah, tetap pahalanya sempurna walaupun dia salat di rumah sendiri. Bukan kata saya, tapi Rasulullah SAW sudah menjanjikan di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari,
idza marida al-'abdu aw safar kataballahu lahu ma kana sahihan salima ma kana sahihan muqima. Ketika seorang hamba sebabnya dia sakit atau karena ujian ini atau karena musafir berkurang fasilitas ibadahnya, kata Rasulullah, karena sebelum ujian ini dia menjaga salat berjamaah, dia menjaga amal salih, Allah sempurnakan pahalanya walaupun di saat berkurang fasilitas ibadahnya. Dan ini merupakan hadiah besar, alhamdulillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Cas. Diceluk. Kita mukmin, orang mukmin, nikmat kita syukuri, ujian kita sabar. Sabar, ikhlas, ridha, tetap pahala kita sempurna dan takdir tetap berjalan. Ada ujian datang, kita tidak sabar, tidak ikhlas, tidak ridha, rugi pahala sabar dan takdir tetap berjalan. Saya ulang lagi, ya, mohon direnungkan fikirannya sedikit. Kita hadapi ujian kan? Sepakat kan? Halo? Sepakat? Ya, kita hadapi ujian. Kita ada dua pilihan. Sabar, ikhlas, pahala kita sempurna dan takdir tetap berjalan. Artinya tidak akan merubah takdir walaupun kita sabar. Pilihan kedua, tidak sabar, tidak ikhlas, rugi pahala sabar dan takdir tetap berjalan. Kira-kira milih yang mana? Kalau memang ujung-ujungnya takdir tetap berjalan, mendingan sabar daripada saya rugi pahalanya. Betul kan? Makanya Allah barangkali melalui ujian ini, barangkali ada salah satu hikmah menurut saya, pandangan saya, fikiran saya yang lemah ini dan dhaif ini, barangkali salah satu hikmah Allah mempersiapkan umat untuk menghadapi tantangan yang lebih dahsyat. Kita kan belum tahu. Umat ini membutuhkan persiapan. Kita masih akan terjadi, sampai Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi perang besar antara umat Islam dan umat Yahudi, dan umat Islam akan mampu menghabiskan semua orang Yahudi yang ada di muka bumi. Barangkali ujian ini salah satu sebab supaya Allah mempersiapkan kita belajar hidup susah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ikhshawshinu fa inna ni'mata la tadum. Belajar hidup susah karena nikmat itu tidak selalu kekal. Tidak dijamin kekal nikmat. Mudah-mudahan bermanfaat. Masalah salat di masjid, kita takut, masa takut corona. Kalau ke mall, tidak ada yang ke mall. Mall juga sama, tutup. Ke mall tutup. Paling orang ke pasar buat belanja kebutuhan sehari-hari. Selain pasar tidak ada, semua pada tutup. Dan ada orang berkata, saya takut sama Allah, saya tidak takut corona. Kalau saya jawab, saya takut sama Allah dan saya takut corona. Ini orang mukmin, dan itu harusnya sikap orang mukmin. Karena Islam melarang kita membuang diri ke tempat bahaya. Kalau kita hadapi harimau, harimau ini liar, galak, kira-kira berani kita lewatin di depannya, beralasan ana jalanin takdir. Kalau Allah takdirkan harimau ini makan saya dan habiskan saya, hancurkan saya, sudah, itu takdir Allah. Atau kita lari dan kita berkata, saya lari, saya gunakan takdir Allah juga. Berarti mohon maaf, jangan dibisiki oleh syaitan dengan kata-kata seperti ini. Karena menurut saya ini salah satu usaha dari syaitan supaya bisa menyakiti umat ini dan banyak yang jatuh sakit. Kalau ke mall ramai-ramai, kalau ke masjid takut corona. Ini bisikan syaitan sebenarnya. Talbisu iblis, penipuan-penipuan daripada kata syaitan untuk menipu umat
supaya umat semuanya jatuh dalam sakit ini dan penyakit ini. Cuba bayangkan, kalau semua menabaikan dan semua tidak mau tahu dan tetap dia mau salat berjamaah di masjid, dan setiap masjid satu aja, tidak usah banyak, satu membawa positif corona ke masjid, apa yang akan terjadi? Akan berlalu biasa-biasa aja atau semua akan kena bahaya corona? Makanya mohon maaf jamaah sekalian, harus tingkatkan fikiran kita dan renungkan, ikuti pandangan Islam, ikuti pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat turun hujan besar, Nabi Muhammad mengizinkan kita salat di rumah. Masa gara-gara wabah corona ini menjadi musuh kita besar yang tidak bisa dipandang oleh mata. Saya sedih karena tidak bisa ke masjid, tidak bisa berjamaah, tidak bisa Jumatan, apalagi Ramadan tidak bisa tarawih. Tapi mudah-mudahan dan kita tunjukkan, ya Allah, ini takdirmu, saya ridha. Ini takdirmu, saya terima. Ini takdirmu, saya sabar menghadapinya. Tapi di samping itu kita bermunajat, ya Allah, mohon segerakan kun fayakun agar corona ini dan COVID-19 ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa menikmati awal Ramadan, mudah-mudahan separuh Ramadan yang tersisa mudah-mudahan bisa menjadi yang terbaik dan kita bisa bebas beraktivitas tarawih, berjamaah, buka puasa dan i'tikaf dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah Syekh. Ini masih ada yang mau bertanya lagi Syekh dari Galaxy J7 Prime. Mohon maaf atas nama siapa? Sebutnya. Ya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo bisa memperkenalkan. Mas nama Alif. Oh iya. Mas Alif dari mana? Alif Dari saudara Lamongan saya, Syekh. Lamongan ya. Alif saudara saya. Ya. Punya saudara namanya Ba belum? Tidak itu Syekh. Ana sering ikut kajian antum di Namiro terakhir kemarin, tak tahu mungkin 1 tahun yang lalu ya dengan ahli saya. Alhamdulillah. Nggih. Monggo Mas. Ini Ana dalam Ustaz. Monggo Mas Ali bisa disampaikan pertanyaannya. Ya. Untuk Syekh Ali Jaber, Ana mau nanya ini Ustaz. Menurut antum, ini itu corona ini musibah, ujian atau azab? Nah, mungkin antum bisa menjelaskannya biar tidak jadi salah paham ya. Karena sebagian orang tuh menyebutkan, wah ini azab, bukan, ini ujian. Ada yang mengatakan lagi, bukan, ini bukan ujian juga azab tapi musibah. Nah, itu bagaimana menurut antum penjelasannya Ustaz? Ya, Itu siap. sekira ya itu pertanyaan Ana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Siap, warahmatullahi Bang Alif. Nggih. Monggo Syekh bisa langsung dijawab Syekh. Saya jawab, memang beda kata bala dan azab. Kalau kata bala sama dengan arti musibah atau ujian, tapi saya kan artikan bahasa Arabnya. Azab, bala, atau bala, ibtila. Bala, ibtila sama, azab beda artinya. Bagaimana kita bisa membedakan antara bala atau dikatakan ujian atau dikatakan musibah? Ini satu, di 3 kalimat tapi satu makna. Ujung-ujungnya ibtila atau ujung-ujungnya ujian. Kalau bala Allah turunkan, bisa yang kena bala itu orang mukmin dan orang non muslim. Kalau bala turunnya bagi kepada orang muslim dan non muslim, kepada orang yang baik maupun yang tidak baik, mau dia Arab maupun non Arab. Bala tidak membeda-bedakan, semuanya kalau turun bala musibah semuanya kena. Mau dia ulama, mau dia biasa, mau dia habib, mau dia hamba biasa, semuanya bala kena. Karena ujian ini sunnatul anbiya, sunnah para nabi, ujian, semuanya dapat ujian. Tapi kalau azab hanya turunnya kepada orang kafir,
Karena fantasnya orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, fantasnya mendapatkan azab. Bala ini satu perbedaan yang pertama. Sudah faham Alif? Sudah jelas ya? Ustaz, sudah Ini yang paham ini, pertama. Ustaz. Ya. Yang kedua, berbeda yang kedua, bala ketika turunnya bala masih ada yang tersisa kalau sudah habis bala. Tapi kalau turunnya azab, tidak ada yang tersisa habis kena azab. Maksudnya tidak ada yang tersisa dari orang kafir. Contoh, ada enggak keturunan dari kaum Fir'aun? Ada enggak keturunan dari kaum kaum Nuh? Ada enggak tersisa keturunan kaum-kaum yang sudah kena azab dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang tersisa. Terus kenapa kita tidak diazab? Walaupun dosa kita sudah melampaui batas, sudah terlalu banyak dosa kita. Karena ini berkatnya doa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah minta sama Allah, ya Allah jangan turunkan azab kepada umatku yang sampai menghabiskan umatku. Walaupun dosa umat ini lebih parah dan lebih banyak dibanding dosa-dosa umat-umat yang terdahulu. Kalau umat yang terdahulu bisa sebab satu dosa karena azab Allah Subhanahu wa taala. Seperti kaum Lut, karena azab Allah karena mereka suka sesama jenis. Ini satu dosa, tidak ada dosa yang lain, tapi karena azab. Ada kaum lain yang tidak mencurangi timbangan. Ini satu dosa, tapi karena azab. Dan tidak ada yang tersisa dari mereka. Di samping mereka tidak percaya dengan Allah dan tidak mengikuti perintah Nabi-Nya. Sekarang zaman ini apa? Dosa riba, dosa suka sesama jenis, dosa zina, dosa minuman keras, dosa narkoba. Banyak orang muslim tidak salat, banyak orang yang kafir terhadap Allah, banyak yang tidak mengikuti Nabi Muhammad. Banyak dosa-dosa, percaya sihir, percaya dukun, percaya ramal. Banyak dosa kita terkumpul, tapi kenapa tidak diturunkan azab? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidak akan Allah turunkan azab selama engkau wahai Nabi Muhammad masih hidup. Artinya kalau Nabi Muhammad masih ada di tengah kita, Allah tidak akan turunkan azab. Ketika Nabi Muhammad meninggal, penggantinya apa yang menjaminkan kita selamat dari azab? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menimpa azab kepada umat ini selama mereka masih beristighfar. Berarti kita selamat. Itulah beda antara bala sama azab. Kalau azab turunnya kepada orang kafir yang tidak percaya kepada Allah dan tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka kena azab, dan syarat azab ini tidak akan ada yang tersisa. Beda sama ujian yang kita hadapi, bisa banyak hikmah daripada ujian, bisa banyak manfaat, bisa banyak pelajaran. Di antara manfaat dan keistimewaan daripada ujian adalah ketika kita sabar, Allah ampuni semua dosa-dosa kita, bahkan diangkat derajat kita. Tapi kalau turun azab, tidak ada ampunan dosa dan tidak ada kenaikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bala ini dan ujian ini segera berlalu sebagaimana kita merasakan cukup memberatkan umat ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, Buat Bapak Ibu sahabat, masih ada satu kesempatan lagi untuk bertanya. Monggo Bapak Ibu sahabat bisa menekan emot melambaikan tangan kalau ada yang mau bertanya terakhir. Atau mungkin melalui chat, bisa dicek. Oh, enggak ada. Cukup Bapak Ibu sahabat, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi pada Syekh. Insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Iya. Cukup insya Allah. Baik.
Insya Allah tidak ada pertanyaan lagi Syekh dari Ya. Bapak Ibu sahabat. Sebagai closing statement dari Syekh Ali, monggo Syekh. Ya, karena semuanya sudah alhamdulillah faham. Faham, Kalau alhamdulillah. tidak faham pasti ditanya. Tapi karena sudah faham, tidak perlu tanya. Iya, alhamdulillah. Semoga insyaAllah menjadi ilmu bermanfaat bagi kita. Amin. Tetap kita semangat menyambut Ramadan, kita menunjukkan kebahagiaan kita dan kita kuat dan azam untuk menghadapi ujian. Kita bersatu melawan corona dengan kita diam di rumah, menghidupkan rumah kita menjadi surga, menghidupkan rumah kita dalam beribadah, dan kita menunjukkan kepada Allah kita takut kepada Allah, dan juga sebagai manusia takut corona. Karena ini wajar kalau kita manusia takut kena bahaya, takut dari penyakit, dan tidak ada orang mukmin yang suka jatuh sakit. Saya hanya mampu mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi negeri kita Indonesia dari segala bahaya dan bencana. Mudah-mudahan semua masyarakat Indonesia yang muslim, non muslim, yang dimanapun berada, semua yang ada di tengah air ini, mudah-mudahan Allah lindungi dari segala bahaya penyakit wabah ini, dan Allah Subhanahu wa taala angkat ujian ini, dan mudah-mudahan menjadi insyaAllah ujian berlalu, dan Allah berikan kekuatan sabar dan disempurnakan pahala sabar untuk menghadapi ujian ini. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunilah segala dosa kami. Jadikan pertemuan ini membawa ilmu bermanfaat bagi kami. Ighfir lana wa liwalidina, ampunilah kedua orang tua kami, saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan lahir dan batin agar kami mampu memaksimalkan Ramadan tahun ini agar menjadi Ramadan yang terbaik. Ya Allah, antarkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jagalah diri kami menjadi sihat wal afiat. Lindungilah kami lahir dan batin dari segala bahaya. Berikan kepada kami dan keturunan kami menjadi penhafal Al-Quran, penhafal Al-Quran. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, kami sampaikan kepada Syekh Ali Jabir yang sudah berkenan memberikan tausiah untuk kita besok tanggal 17 Mei 2020. Bapak Ibu sahabat, insya Allah di bulan Ramadan ini YDSF akan mengadakan program ngabuburit. Jadi akan ada tausiah setiap sore pukul 15.30 sampai 17.15 bersama ustadzah nasional. Dan nanti buat Bapak Ibu sahabat bisa mendaftarkan diri melalui bit.ly ngabuburit YDSF. Dan insya Allah Bapak Ibu sahabat, kita setiap pagi pukul 8 pagi sampai pukul 9 ada program tahsin online metode Umi bersama Ustadz Gauzin. Buat Bapak Ibu sahabat yang ingin mengikuti program yang dilakukan YDSF melalui Zoom ini bisa mengikuti secara gratis, karena acara ini kita persembahkan untuk masyarakat dan untuk donatur secara gratis. Jika ada pertanyaan program apa saja yang dilakukan YDSF setiap harinya, bisa WA ke WA centernya YDSF. Buat Bapak Ibu sahabat, terima kasih atas partisipasinya yang sudah bergabung bersama kami belajar dari kepada Syekh Ali Jabir. Dan buat dua penanya tadi, Bapak Fatoni dari Malang dan Bapak Alif dari Lamongan, insya Allah akan mendapatkan souvenir dari YDSF. Nanti bisa mengirimkan alamat ke nomornya YDSF di 0816-1544-5556. Buat Bapak Ibu sahabat yang ingin berdonasi untuk program Corona, masih kita buka Bapak Ibu sahabat. Alhamdulillah sudah ada beberapa dari Bapak Ibu sahabat yang konfirmasi kepada kami berkeinginan berdonasi untuk program Corona. Dengan berdonasi minimal Rp200.000
mendapatkan buku souvenir dari kami, buku 100 tokoh Islam. Insya Allah bukunya seperti ini. Jadi buku ini sangat cocok sekali untuk dibacakan kepada putra-putrinya yang ada di rumah atau yang sudah mempunyai cucu, bisa dibacakan untuk cucunya, karena anak-anak milenial sekarang ini memerlukan public figure dan memerlukan tokoh yang bisa menjadi contoh. Insya Allah kita hari Sabtu besok kita awali ngabuburit, program ngabuburit dengan mendengarkan tausiah dari Dr. Aisyah Dahlan, dan insya Allah di hari Ahadnya bersama Ustadz Ahmad Sarwat. Kami atas nama seluruh tim dari YDSF mengucapkan jazakallah khairan kasir. Jaga kesehatan buat Bapak Ibu sahabat, tetap stay at home, dan semoga kita senantiasa mendapatkan lindungan dan pertolongan oleh Allah dan selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari tim YDSF mohon maaf jika ada kurang lebihnya, ada salah-salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Rifatul Hizbullah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.